Shalom, salam sade, salam cuan. Ketemu lagi hari ini di hari Kamis, malam Jumat dengan channel Sayur Bening, sebening embun pagi. Sedap ya kan. Market masih merah dikit ya pagi ya, tapi ya udah yang scalping cuan tipis lah ya, Cardano gitu ya, XRP. Tapi masih ada yang sangkut ya. Ini hari ini gini loh, saya mau ngomong sedikit ya. Kemarin saya baru tahu saya ngomong rent itu supaya bisa kalau dia naik turun. Rupanya ada yang nggak ngerti, saya baru nge gitu. Banyak subscriber baru nggak tahu gitu ya, pikir main ikut-ikut aja. Jadi gini, sekarang saya mau sekali lagi, ini yang ketiga kali saya ulangi, capek juga. Jadi gini ya, tiap kali saya rekomen koin atau sesuatu, kalian harus pakai sense dong gitu ya. Kalau masih di bawah 10%, kalian boleh ikut zero atau belum naik. Misalnya saya rekomen, saya habis buat video, saya upload, saya tulis koinnya. Nah, kalau yang baru naik 2% atau belum naik itu kalian mau beli, nggak apa-apa gitu. Kadang kan cepet baru saya upload, nggak 1-2 jam gitu, 3 jam dia udah naik gitu, terbang kan. Ada yang mungkin telat nonton. Kalian harus tahu, kalau koin yang saya rekomen sudah di atas 10%, kalian nggak boleh beli lagi, jangan beli. Ini selalu saya ingatkan dulu, saya udah 2 kali ingatkan, cuma saya lupa banyak subscriber baru. Mereka mungkin nggak lihat video lama, mereka main ikut-ikut, nah itu jadi ini bahaya juga gitu. Jadi hari ini saya ingatkan supaya kalian ini pakai sense juga lah kalian. Kalian coba kalau misalnya mau scalping, udah lihat naik udah di atas 15%, 20%, kalian ikut beli kan itu namanya kalian cari sangkut gitu ya kan. Karena kadang ada yang beli ya beruntung misalnya pas koin yang Anda pilih itu lagi mau terbang gitu. Tapi kalau yang cuma naiknya misalnya cuma 10%, 12% sampai 15%, Anda seroknya kemarin ada yang nanya tuh, saya cek harga, dia bilang dia beli rent di harga 60 sen, saya lihat kan 60 sen itu waktu saya cek, wah itu udah 18% gitu naiknya atau 19%. Ya soalnya nggak boleh beli dia itu, mungkin dia orang subscriber baru, dia nggak ngerti. Kalau aturan main saya dulu saya udah ingatkan semua, kalau saya rekomen koin sudah pas kalian mau lihat, karena kan ada yang telat nonton gitu ya, terus udah naik koinnya, saya udah ingatkan jangan beli kalau sudah melebihi 10% ya. Itu jadi kecuali koin itu terbang gitu ya, itu hoki Anda gitu. Tapi paling bagus di bawah 10% masih bolehlah kalian beli gitu ya kan. Kalau dia naik-naik ke 12% sampai 15% masih ada cuan tipis lah kalau sempet dia ini. Kalau dia naik 20% ya lumayan, 25%, 3. Tapi itu selalu saya ingatkan untuk mengurangi resiko sangkut gitu ya. Juga kalian kalau apa, jangan kayak kerbau dicocok hidung, saya rekomen terus langsung kalian beli, nggak lihat persentasi udah naik berapa, nggak boleh gitu ya. Makanya saya selalu ingatkan Dior, do you own research, kalian harus analisis juga gitu, pakai kalian punya logika, kalian punya sense gitu. Kalau udah tinggi, kalian kan mikir, oh ini udah tinggi nih, udah nggak relevan untuk beli kan gitu. Jangan Om Rio, Koryo suruh beli, nggak boleh gitu ya. Saya ingatkan sekali lagi, saya untuk remind setiap ini, mungkin banyak subscriber baru karena tiap hari berkembang terus ada subscriber baru, maka saya selalu harus ulang repeat gitu ya. Jadi kalau ingat ya, koin yang saya rekomen kalau sudah naik di atas 10%, nggak usah lagi pilih koin lain gitu, cari kan. Kalau udah telat ya udah nunggu aja kesempatan yang lain gitu, nggak harus mesti kalian ini gitu kan, nggak ada yang jamin kalian pasti untung, pasti ini, nggak ada yang garansi itu, nggak ada ya. Yang namanya kita scalping atau swing gitu ya, nggak ada gitu. Kita harus masing-masing analisis juga gitu ya. Itu yang saya mau ingatkan, salah satunya. Terus yang satu lagi juga begitu, masih nanya bearish ini itu, kok tungguin aja bearish gini, tanda-tandanya apa gitu nggak ada yang pasti. Tapi gini intinya ya, kalian pedoman kalau yang udah pernah ngalami bulan 5 gitu ya, andai tiba-tiba ada yang ngedam kayak kemarin bulan 5 langsung satu balok besar buk gitu ya,
itu kalian begitu lihat, kalian udah harus keluar market, CL gitu. Karena kenapa? Logikanya, kalau sudah ada kayak kemarin itu bulan 5 bidam gitu, sampai 5K sekali turun, ya $5.000 sekali turun harganya gitu, itu berarti sekali dam itu berarti yang ngedam paus besar. Kalau paus besar udah ngedam, pasti yang lain-lain begitu takut mereka juga buang barang. Jadi begitu lihat gitu, kita udah harus keluar market gitu, ya. Jadi nggak usah tanya kapan beris, kapan ini itu dulu. Nggak ada yang pasti permainan ini. Memang secara tradisional hitung di September sering, ya, Oktober gitu, ya. Tapi exactly tanda-tandanya apa, nggak ada yang ini. Kita cuma harus wanti-wanti. Maka begitu udah ini, udah harus hati-hati. Maka saya kan dalam beberapa video ini selalu saya ingatkan gitu, hati-hati ini udah ini. Terus gini lagi, nah tambah kita harus hati-hati. Saya lihat berita 2 hari kemarin, ya, Tether udah minting lagi, udah cetak lagi 1 billion Tether baru. Nah itu udah harus hati-hati kita. Ini juga tanda-tanda. Itu biasanya kalau udah Tether cetak koin itu bentar lagi BTC naik, ya. Tapi itu udah tunggu turun nanti, ya. Jadi orang market udah beli USDT lagi, ya. Itu juga salah satu tanda. Jadi kalau ada yang tanya apa tanda-tanda masuk ini bearish mau udah kena dam, itu juga salah satu tanda. Tether salah satu pedoman gitu, ya. Tether kalau udah diincer-incer gitu, ya, dicari masalah. Ini sebulan kemarin kan Tether udah mulai diincer-incer. Nah itu juga selalu begitu, satu gejala BTC mau naik, ya. Itu gejala BTC mau naik. Nah begitu Tether udah mint koin lagi, ya kan. Nah kita juga udah harus wanti-wanti dalam kurang dari sebulan ini gitu. Dia udah standby istilahnya, ya. Kapan paus mau buang barang gitu, ya. Begitu paus buang barang, ya USDC udah minting hari itu 5 billion pas waktu ini, ya. Habis didam sama Elon tuh bulan 5, bulan 6 pertengahan kalau nggak salah, ya. Dia minting 5 billion itu USDC. Ya, mereka udah standby. Nah, Tether mungkin pikir kurang barang, ya. Ini baru minting lagi 1 billion. Nah, inilah salah satu tanda juga kita udah harus wanti-wanti. Maka saya selalu bilang sama kalian, jangan pegang banyak koin. Nanti kalian sakit kepala, kalau sempet didam, kalian sangkut banyak gitu. 3-4 koin aja yang kita tiap hari bisa cuan, atau yang pegang hold berapa hari nanti dia. Jadi kalau sempet diadam, kita cepat CL keluar, kita nggak berapa kena gitu. Ya, paham kan? Jadi selalu ini, nggak ada, saya selalu jangan greedy, jangan tamak gitu kondisi sekarang. Jadi bukan soal kripto aja, semua orang udah tahu. Kalau Anda yang ikut kemarin ada satu yang ulas komen, siapa namanya saya lupa, itu orang yang update berita. Dia tahu berita luar, dia bukan soal kripto aja, dia tahu finansial ekonomi dunia. Nah, itu orang benar-benar baca, lihat berita selalu, ya. Jadi itu bukan soal kripto aja, kita takut ini crash terjadi di bulan 9 juga. Itu bukan saya, itu udah banyak expert gitu, ya. Semua orang-orang beken udah predik sekitar bulan 9, bulan 10 gitu, ya. Itu Black Swan yang bilang Black Swan lah bisa terjadi di bulan. Jadi itu semua ada efeknya, kita udah harus hati-hati gitu. Saya selalu ingatkan kita hati-hati, ya. Karena kalian banyak nggak ngerti finansial, juga banyak yang malas baca, nggak ngerti gitu, ya. Maka saya coba untuk ingatkan gitu, ya. Bukan soal kripto aja, finansial ekonomi dunia selalu berhubungan gitu, ada efeknya gitu, ya. Jadi kalau ada yang kurang ngerti, kalian boleh lihat video kemarin. Saya lupa siapa namanya itu, dia komen, Pak, itu bagus sekali dia uraikan. Itu terbukti orang itu up to date, suka baca. Orang yang suka, dia tahu ini kenapa, ini apa yang terjadi dengan Amerika cetak uang, bubble terjadi, nanti crash, itu semua inflasi. Sekarang itu Amerika itu inflasi benturan sama deflasi. Karena Pak, production nggak ada gitu, ya. Sedangkan barang naik karena dia juga
udah dari tahun kemarin dia cetak-cetak uang, helikopter money dia spray, dia bagi, itu banyak rakyat malasnya itu nggak mau kerja juga, jadi nggak produktif. Saat nggak produktif, inflasinya gantung gitu ya, terus deflasi tetap ngunci gitu ya, nggak, karena nggak produktif ya. Nah sekarang dia manipulasi di mana? Di emas, di silver. Seharusnya saat deflasi gitu ini emas melambung ini seharusnya, tapi dengan manipulasi mereka ya, di setel kiri setel kanan, bond lah apalah yield lah ya kan, kita lihat aja sampai apa di mana mereka mau main. Ujung-ujungnya kalau udah nanti Cina sama Rusia serang satu serangan lagi, apa yang terjadi kita nggak tahu. Jadi kita cuma segelintir ini sama mereka gitu. Jadi kita harus wanti-wanti. Maka selalu saya suruh kalian belajar up to date, baca berita gitu ya, supaya apa? Anda paham apa yang sedang terjadi ya. Supaya kalian anak-anak muda juga tahu ya. Karena banyak saya lihat pejabat Indo yang all man ya, banyak sekali all man juga, they don't know what happened. What gonna happen to this world? Apa yang akan terjadi gitu. Masih banyak yang nggak gitu ya, yang masih stuck ngomongin yang masa lalu itu ya kan, itu udah ketinggalan gitu ya. Jadi kalian generasi muda ini yang harus ini selalu menggali ilmu dengan kemajuan sekarang teknologi gitu kan, perubahan sistem finansial dunia gitu. Itu yang harus kalian pelajari gitu, harus ngerti betul gitu ya. Jadi hari ini sedikit masukan ini ya, memang dikira agak nyamping, tapi apa yang ada pikiran saya pengen sampaikan, karena banyak yang nonton YouTube saya, kalian anak-anak muda yang pinter gitu ya. Saya yakin karena banyak yang kadang nanya itu, saya tahu orang-orang dari tata bahasanya, pertanyaannya saya tahu ada memang yang berpendidikan gitu. Nah, buat kalian yang gitu-gitu tuh kalian harus terus ini up to date gitu, terus ikuti gitu ya, gali terus banyak. Apalagi zaman sekarang kan gampang, banyak expert anak-anak muda yang smart itu, mereka update knowledge mereka di YouTube banyak sekali gitu. Jadi banyak knowledge yang bisa dapat dengan free gitu ya. Ya memang kuncinya satu di bahasa ya, bahasa Inggris juga harus ada yang ngerti, karena kadang banyak yang sok-sok translate juga nggak bisa perfect, karena bahasa Inggris dia bahasa ekonomi, ada istilahnya sendiri ya kan. Di kedokteran ada bahasa ilmiahnya juga gitu, yang kadang nggak bisa translatekan dengan exactly dia punya makna artinya gitu ya. Jadi belajarlah. Dan hari ini sedikit ini karena market masih belum ini, saya maka agak kasih ini kan. Hari ini juga nggak rekomen koin, karena saya tahu ada koin-koin yang masih kalian hold, habar gitu, tunggu aja. Karena sekarang baru masuk tanggal 19 pagi gitu, baru masuk ya. Jadi kita udah siang di sini 19 ya, di Amrik baru mau masuk jam 19 gitu ya. Jadi belum, kita tunggu malam ini lihat perkembangannya gimana, juga Bitcoin ya. Source-nya kalau saya lihat tanggal 19 ini Bitcoin udah bagus gitu. Source-nya udah mulai normal balik gitu. Ini masih ada sedikit, masih di 4, ini saya buat video ini di kisaran 44.200 sekian, 44.300 masih di sini dia main. Sabar, tunggu dikit, jangan gegabah ya. Mudah-mudahan mungkin malam inilah, tengah malam ini mungkin udah normal mudah-mudahan, karena ya kembali ke pos-pos atas itu di sana yang ini kan. Ini kemarin agak-agak dam sedikit ya, koreksi kecil kan, retailer yang banyak buang barang, istilahnya TP lah. Kalau yang retailer ini kan ada cuan TP gitu kan, koreksi lah dia barang gitu ya kan. Jadi kita mudah-mudahan ada nanti paus besar agak belanja ya, udah hijau balik. Mereka aturlah market itu. Cuma kita nggak boleh gegabah, santai, tunggu momen ya kan. Terus kalau yang
misalnya koinnya belum terbang, tapi kalau DeFi ya ini DeFi lagi ini loh, maka DeFi sama yang galak-galak 2-3 hari ini mulai terbang-terbang ngelawan arus Bitcoin itu DeFi semua gitu ya. Terra Luna ya kan, ini Atom itu, Cosmos Atom ya kan, itu apalagi tuh berapa tuh, Kuan juga mulai terbang lagi gitu ya. Ini lagi apa tuh? Gue lihat, gue lupa lagi sekarang. Pokoknya semua rata-rata DeFi gue lihat yang terbang ini, ya. Cardano walaupun ini, nah tadi pagi ngelawan arus juga Cardano ya. XRP juga lawan arus dia udah Polkadot kayaknya ini bakal ini Solana, lihat Solana terbang semua di rata-rata. Terra Luna boleh katakan salah satu DeFi Asia Korea dia ya. Terra Luna itu Korea yang termasuk bagus, bisa challenge dengan global market gitu lawan mereka, blockchain bule ya. Boleh Terra Luna. Mudah-mudahan, karena selain Korea kan Cina aja dulu satu Neo gitu ya kan, terus dulu EOS gitu ya juga. Terra Luna boleh ini. Jadi kita nunggu Zilliqa turun sekali loh. Ini gimana tuh Zilliqa Singapura? Ayo wake up, DeFi kamu harus bangkit ini ya. Udah masa DeFi ini. Jadi moga-moga yang Hall Zilliqa juga bisa ini. Saya tahu banyak yang sangkut Zilliqa di Indo. Banyak sekali yang nanya. Percuma tunggu aja. Mau suruh bahas apa? Percuma. Saya udah selalu ngomong berkali-kali saya bahas itu proyek udah selesai. Cuma tunggu bangun ekosistem. Butuh support dari luar gitu ya. Global market gitu. Bukan soal teknologi udah oke kok. Ya masih ada harus improve dikit aja gitu ya. Ada apa namanya, shardingnya udah bagus ya kan, scalability-nya bagus, parachain-nya juga bagus ya. Inilah nanti lihat sistem tokenomics-nya juga oke lah kalau nggak salah ya. Hari itu saya lihat, saya lupa ya. Yang Hall Zilliqa tunggulah, lihat mudah-mudahan di pump ini, karena sekarang DeFi semua. Avalanche juga terbang ya kan, lawan arus semua, lawan Bitcoin, DeFi sekarang ya. Mudah-mudahan yang ada Hall DeFi yang belum terbang ya tunggu aja, tunggu giliran kayaknya ya. Ya itu sementara begitu. Yang nanya ini itu jadi saya hari ini juga agak cepet dikit saya upload karena saya ada urusan juga. Mungkin habis saya upload, saya mau keluar ada urusan. Jadi kalau ada yang nanya komen, mungkin kalau saya nggak sempet balas ya sorry. Terus gini, banyak yang request saya, maaf loh bukan saya sombong ini itu. Saya jujur berkali-kali saya bilang saya tidak ada mau kontak. Cukup di video ini apa yang saya rekomen, kalian bisa cuan syukur. Kalau belum cuan ya maaf ya, belum rezeki ya. Terus yang suruh-suruh buat grup dari dulu saya nggak mau gitu, nggak. Yang orang-orang lama udah tau lah ya. Jadi tetap kalian kalau punya rezeki bisa cuan kok, cuma lewat. Saya lebih suka privacy hidup saya. Saya bukan orang mau cari terkenal, saya cuma manfaatkan aja ini. Jadi juga saya masih mau menjaga privasi saya lebih enak begitu. Saya nggak mau terlalu ribet begini gitu ya. Percuma ya. Jadi bukan karena sombong, saya mungkin udah terbiasa di luar lebih private gitu. Jadi saya udah nyaman dengan private. Saya udah nggak suka hahaha, udah bukan masa saya juga ya di usia saya ini. Mungkin kalau dulu masih saya umur 20-an 30 ya iyalah ya kan. Sekarang udah saya lebih suka quiet juga. Ada waktu saya siap untuk baca berita, lihat news gitu ya. Kalau cuma sibuk saya nggak bisa upgrade saya punya knowledge gitu ya. Buang-buang waktu hahaha live chatting itu bukan saya gitu ya, maaf. Jadi masing-masing punya lifestyle yang berbeda gitu. Bukan karena saya sombong gitu. Lifestyle saya beda gitu. Mungkin karena saya udah lama hidup di luar, sudah nggak seperti di Indo lifestyle saya ya. Mohon maaf gitu. Terus yang request
di WA di apa, sorry saya nggak mau accept karena saya tetap mau jaga privasi saya gitu ya, bukan karena saya sombong. Tapi kalau misalnya ada jodoh, Anda datang Jepang ketemu ya berarti ada jodoh. Biar natural aja lah, mungkin atau saya pulang ke Indo sempat ada ketemu ya berarti ada jodoh, kita hahaha hehe ngopi bareng gitu aja ya, biarkan natural gitu ya. Oke, terus ada yang bilang, ada yang buat gambar saya stiker di Telegram lagi. Aduh, gua udah parah nanti kalau gua ini ribet, gua pulang Indo banyak yang tandai gua mau ini, aduh gua jadi nggak ada privacy gua lagi gitu, jadi nggak enjoy lagi gua mau pulang holiday kan. Jadi gitu aja video hari ini ya. Cuma saya mau suruh kalian tunggu sejenak karena dia masih siang ini masih kurang stabil. Mudah-mudahan malam ini seharusnya udah stabil gitu ya, 19 masuk malam ini masuk 19 lah di Amrik, seharusnya udah mulai stabil mereka gitu ya. Juga kalau lihat candlestick udah 4 merah, dia biru, dia harus naik juga ya. Tapi semua itu ya bukan kita yang ngomong, paus-paus yang kontrol market, cukong-cukong, bukan cukong lokal, bandar besar ya kan. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.